Halo anak-anak kelas 1, apa kabar semuanya? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat wal afiat, amin ya robbal alamin. Anak juara, soleh, cerdas, berprestasi. Setelah sekian lama tidak berjumpa, alhamdulillah ya sekarang kita berjumpa lagi meskipun lewat video. Nah anak-anak, kalau ada video artinya kita akan belajar. Tapi sebelum itu, Abi tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan kalian. Ya. Yang pertama adalah kalian selalu jaga kesehatan dengan cara bagaimana? Gunakan masker ketika keluar rumah. Ya, maskernya harus menutupi hidung dan mulut. Yang berikutnya adalah kalian jaga jarak dengan orang lain. Ya, hindari kerumunan. Kalau ada orang berkumpul, kalian jauhi. Kemudian adalah kalian rajin mencuci tangan di air yang mengalir dan menggunakan sabun. Itu ya, yang pertama jaga kesehatan dengan cara 3 tadi. Kemudian yang kedua adalah kalian patuhi nasihat orang tua selama di rumah. Kalau kata bundanya, "Nak, ayo belajar." Kalian langsung jawab sami'na wa ata'na. Siap, langsung belajar. "Nak, bereskan alat belajarnya." Siap, langsung bereskan ya. Patuhi nasihat kedua orang tua. Yang berikutnya adalah kalian rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat dan bergizi biar badannya sehat dan kuat. Kemudian yang terakhir adalah kalian selalu berdoa kepada Allah, ya Allah semoga virus coronanya segera hilang dari bumi ini, amin gitu. Nah, itu pesan Nabi ya, laksanakan oleh kalian. Nah anak-anak, kita akan belajar. Tema pembelajaran kita adalah bersih itu sehat. Bersih itu sehat ya. Untuk kalian kelas 1 SD. Anak-anak, nah tujuan pembelajaran kita kali ini ada 2. Yang pertama adalah kalian dapat merangkum makna bersuci. Yang kedua adalah kalian dapat menyebutkan tata cara bersuci. Itu 2 tujuan pembelajaran kita. Nah anak-anak, supaya Allah memberikan rahmatnya kepada kita semua, ayo kita berdoa. Angkat tangan kalian sepertinya. Lalu kita dahulu dengan ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, kami ridho Engkau sebagai Tuhanku dan Islam sebagai agamaku dan Nabi Muhammad sebagai Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan karuniakanlah aku pengetahuan yang baik. Amin. Semoga dengan doa tadi kita dimudahkan oleh Allah untuk belajar, sehingga apa yang kita baca, apa yang kita pelajari masuk ke dalam otak kita. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, nah ayo lakukan nih. Ada yang namanya tepuk wudhu. Kita baca dulu ya. Tepuk wudhu. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur, basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Tidak lupa cuci kaki, lalu doa. Amin. Nah, bacanya seperti itu. Kita lakukan ya. Tepuk wudhu. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur, basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Tidak lupa cuci kaki, lalu doa. Amin. Nah, lakukan ya sama kalian ya di rumah. Minta tolong ke ayah bunda seperti itu. Nah, selanjutnya anak-anak, ayo membaca. Kami sudah menyiapkan teks nih.
Anak-anak kelas 1 kan sudah pintar membaca semua. Jadi semuanya baca ya. Ikuti Abi baca. Ayo membaca. Bersuci disebut juga toharoh. Artinya menghilangkan hadas dan najis dari badan. Bersuci wajib dilakukan sebelum ibadah. Sebelum sholat wajib bersuci. Sebelum mengaji lebih baik bersuci. Anak-anak sudah pandai semua membaca. Ya, dibaca ya. Lanjut. Nah, anak-anak, ayo sebutkan. Ayo sebutkan. 1. Bersuci dari hadas. 1. Bersuci dari hadas. Abi, hadas itu apa sih? Hadis adalah kotoran yang menyebabkan batalnya wudhu kita. Jadi kalau kita sudah wudhu terkena hadas, batal wudhunya. Jadi harus bagaimana? Wudhu lagi. Sebutkan yang kedua. Yang kedua, bersuci dari najis. 2. Bersuci dari najis. Abi, najis itu apa? Najis adalah kotoran yang membuat kita tidak suci. Kalau kita terkena hadas, wudhunya batal, harus wudhu ulang. Kalau kita terkena najis, najis itu harus dibersihkan. Wudhunya batal tidak? Tidak, tapi najisnya harus dihilangkan terlebih dahulu. Anak-anak, bersuci dari hadis. Hadis itu ada 2. Ada hadis yang kecil, ada hadas yang besar. Ya, ada hadas yang kecil, ada hadas yang besar. Hadas yang kecil, contohnya apa? Seperti buang angin, buang air kecil, buang air besar. Nah, itu kalau kita sudah wudhu, kemudian buang angin, buang air kecil, buang air besar, wudhu kita batal. Atau kita terkena hadas, maka kita harus berwudhu lagi. Itu hadas kecil. Lalu Abi, kalau hadas yang besar apa? Hadas yang besar. Satu contoh adalah ketika ibu melahirkan, itu punya hadas besar. Cara membersihkannya bagaimana? Mandi besar. Kita pelajari hadas kecil saja ya. Jadi kalau buang angin, buang air kecil, buang air besar, hadas ya, itu adalah hadas kecil. Harus wudhu lagi. Wudhunya bagaimana? Tepuk wudhu. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Tidak lupa cuci kaki, lalu doa amin. Itu wudhunya. Nah, anak-anak, kamu harus tahu nih hari yang diperbolehkan untuk wudhu. Abi, biasa wudhunya di air sumur, boleh tidak? Boleh. Abi, airnya mati. Terus wudhunya bagaimana? Bisa menggunakan air hujan, ya. Bisa juga menggunakan air salju. Dingin, tapi di Indonesia tidak ada salju, ya. Jadi bisa menggunakan air sungai atau air hujan. Tapi kalau air sungainya tidak ada atau kering, hujan tidak turun, sumur mati, bagaimana pengganti wudhunya? Bisa menggunakan tayamum. Ya, bisa menggunakan tayamum. Bagaimana? Nanti kita pelajari. Oke, sip. Anak juara, soleh, cerdas, berprestasi. Anak-anak, selanjutnya bersuci dari najis. Ayo ikut Abi. Bersuci dari najis. Iya, ulangi.
bersuci dari najis. Najis ada 3. Ulangi, najis ada 3. Anak-anak, najis ada 3. 1, najis ringan. Ya, najis ringan. Contohnya adalah air kencing anak laki-laki yang masih minum ASI. Nih, contohnya ada bayi laki-laki, Abi gendong. Ngompol bayinya, kena baju Abi. Nah, ini namanya najis ringan. Air kencing bayi laki-laki yang masih minum ASI. Ya, ini najis ringan. Cara membersihkannya bagaimana? Tinggal ambil air, perciki, begitu, itu sudah suci. Ya, jadi yang pertama adalah najis ringan. Contohnya adalah air kencing bayi laki-laki yang masih minum ASI. Cara dibersihkannya cukup diperciki air. Ambil air ke tangan, perciki. Nah, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua ada najis sedang. Najis sedang contohnya apa? Ya, seperti air kencing kita, atau darah, ya, atau bangkai. Nih, Abi lagi main. Kemudian ada cicak ke baju Abi. Terus, aduh, baju Abi kena cicak. Baju Abi terkena najis. Cicak itu termasuk najis ringan. Cara dibersihkannya bagaimana? Dicuci, ya. Dicuci baju ini sampai baunya hilang. Jadi harus dicuci berapa kali dicucinya? 1 kali juga nggak apa-apa. Yang penting baunya hilang. Itu contohnya najis ringan. Itu yang kedua. Tadi yang pertama najis ringan, yang kedua adalah najis sedang. Nah, yang kedua adalah najis sedang. Yang ketiga, najis berat atau najis besar. Contohnya apa? Air liur dari anjing. Ya, Abi lagi jalan. Tangan Abi digigit sama anjing. Aduh sakit. Ya, tangan Abi digigit sama anjing. Yang terkena adalah bajunya. Baju Abi terkena air liur. Nah, berarti baju Abi terkena najis berat, ya, najis besar. Harus dibersihkan. Caranya bagaimana? Dibasuh 7 kali, digayung air 1, 2, 3. Nah, dicampur tanah, gosok, banjur lagi, banjur sebanyak 7 kali. Jadi kalian hindari bermain sama anjing, takutnya terkena air liur. Harus dicuci dengan 7 kali basuhan, dan salah satunya dicampur dengan tanah. Jadi najis ada 3. 1 najis ringan, yang kedua najis sedang, ketiga najis berat. Najis ringan contohnya air kencing bayi laki-laki, dibersihkannya cukup diperciki air. Yang kedua najis sedang, yang contohnya kotoran, ya pipis, baik itu hewan atau manusia, dibersihkannya harus dicuci sampai hilang bau. Yang ketiga najis berat, contohnya air liur anjing, harus dicuci 7 kali, salah satunya menggunakan tanah. Itu 3 jenis najis. Anak-anak, kesimpulannya adalah bersuci disebut apa? Iya, toharoh. Bersuci disebut toharoh. Bersuci artinya menghilangkan hadas dan najis dari badan kita. Bersuci dari hadas bisa dengan mandi besar, berwudu, atau tayamum. Yang keempat, bersuci dari najis bisa dengan diperciki air, dicuci sampai hilangnya bau, dan dicuci 7 kali, salah satunya menggunakan tanah. Ya, itu tentang bersuci. Anak juara, soleh, cerdas, berprestasi. Tugas dari Abi, kalian lakukan tepuk wudhu. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka.
tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Tidak lupa cuci kaki lalu doa amin. Direkam. Dan tugas yang kedua adalah ayo membaca. Ya, tadi yang ayo membaca, kalian baca ulang dan direkam pula. Minta tolong ke ayah bunda ya. Itu saja dari Abi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.